Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah atau tauhid setelah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah. Maka kita lanjutkan dengan kitab selanjutnya, yaitu Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami kesyirikan. Jadi Qawaidul Arba' judulnya 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ini lanjutan dari Usul Salasah. Sebetulnya memang bukan sebuah kitab ya, tapi hanya risalah saja. Risalah itu ya seperti kutaib ya, tulisan-tulisan beberapa lembar yang beliau tulis untuk memahami kaidah tentang kesyirikan ini. Ada beberapa muqaddimah yang beliau sampaikan sebelum kita membahas 4 kaidah. Ini ringkas sih, mungkin 2 atau 3 pertemuan saja kita bisa selesai dari Qawaidul Arba' ini. Baru nanti kita lanjutkan kepada Kasyfus Syubuhat ya, setelah selesai dari Qawaidul Arba' ini. Baik, kita baca perkataan pengarang kitab ini. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Mulia, Rabbnya arsy yang sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah mengaruniakan kepadamu, yaitu di dunia dan di akhirat, yaitu tentang rahmat dan juga hidayahnya. Antum ada kan teks Arabnya di situ? Ya, di muqaddimah antum lihat. Ya. Udah pegang kita semuanya. Taib. As'alullahal karim, aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar membimbingmu di dunia dan juga di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu diberikan keberkahan dimanapun engkau berada. Ini selalu dimulai oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Beliau mendoakan orang yang membaca kitab-kitab beliau. Dan beliau mulai risalahnya ini dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan Allah dengan nama Allah Ta'ala.
Coba antum lihat penjelasannya Syekh Asy-Syatri. Penulis memulai risalah ini dengan basmalah, menyebut nama Allah, karena memang suatu risalah disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah. Dahulu Nabi SAW, beliau kalau mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, ya, raja-raja di zaman beliau, beliau memulainya dengan kalimat basmalah tanpa pujian-pujian. Ini bedanya risalah dengan kitab. Ini bedanya risalah dengan khutbah secara lisan. Kalau kita khutbah, ceramah, selain kita ucapkan basmalah, kita juga ucapkan pujian-pujian kepada Allah. Tapi ketika bicara tentang risalah, yang itu seperti surat saja, ya, maka cukup kita menulisnya basmalah saja tanpa pujian-pujian. Makanya antum sunnahnya kalau mengirim WA, surat, email, cukup dengan basmalah saja. Tanpa pujian-pujian. Ya, beda dengan menulis kitab. Ya, kalau menulis kitab, iya, para ulama pun memulainya dengan basmalah, kemudian juga memulainya juga dengan tahmid, pujian-pujian kepada Allah. Ya, makanya kata Syekh Asy-Syatri, ya, dengan landasan ini penulis mencukupkan pembukaan risalah Al-Qawaid Al-Arba' dengan basmalah tanpa menyertakan tahmid bagi Allah, tanpa menyertakan pujian bagi Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena ini hanyalah risalah saja. Jadi yang ditulis Syekh ini, Qawaidul Arba', itu seperti surat saja, hanya beberapa lembar saja. Ya, bukan khutbah. Beda dengan khutbah, ya, beda dengan ceramah yang di situ selain basmalah harus ada puji-pujian kepada Allah. Yang disyariatkan dalam suatu tulisan adalah dibuka dengan menyebut nama Allah. Sedangkan dalam penyampaian lisan dibuka dengan pujian untuknya. Ya, makanya kita kan kalau berceramah, kalau kita berkhutbah, maka disunnahkan selain bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Nah, waalaikumsalam. Ini kosong. Waalaikumsalam. Kayaknya masih banyak ini yang mau datang. 100 orang lagi kan? Baik. Kemudian juga, sedangkan dalam penyampaian lisan dibuka dengan pujian-pujian untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi kalau beliau memulai khutbah-khutbah beliau. Adapun dalam berbagai buku, sebagian pembukaannya mirip risalah. Dan sebagian lagi mirip khutbah. Sehingga kita lihat sebagian penulis sampai saat ini masih memulai buku-buku mereka dengan basmalah dan tahmid bersama-sama. Sementara itu dalam tulisan ini penulisnya menjadikan sebagai sebuah risalah sehingga beliau pun mencukupkan pembukaannya dengan basmalah saja. Ya, itu bedanya antara risalah dengan kitab. Kalau kitab memang para pengarang, ya, mereka memulainya dengan basmalah dan pujian. Begitu juga kalau pidato, ceramah itu memulainya dengan basmalah dan pujian. Tapi kalau untuk risalah cukup dengan basmalah saja. Dan beliau dalam rangka meneladani yang dilakukan Rasulullah. Dalam hadis Bukhari yang panjang itu, antum lihat di footnote-nya itu, ya, Rasulullah itu pernah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius yang dimuat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sangat panjang, tapi di sini diringkas saja. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Raja Herakl itu, Raja Heraklius, dan beliau membuka suratnya dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh ila Herakl azimir ruh. Jadi Rasulullah
Walaupun ngirim suratnya kepada raja-raja kafir, tapi beliau memulainya tetap dengan basmalah. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius, beliau mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Raja Heraklius, pembesar Romawi. Maka ini dalam rangka meneladani Rasulullah ketika beliau mengirim surat-surat beliau kepada raja-raja yang musyrik. Ya. Kemudian kalimat Bismillah kita pernah jelaskan ini ya. Ba di sini kalau menurut ulama nahu maknanya adalah al-isti'anah. Ba-nya dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita mulai segala aktivitas kita dengan basmalah, itu maknanya kita meminta pertolongan dengan nama Allah. Dan di sini menunjukkan kita betul-betul bergantung kepada Allah Ta'ala. Kita betul-betul tawakal kepada Allah. Setiap memulai urusan, kita mulai dengan basmalah. Bahkan ada hadis dalam riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, kullu syai'in la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Segala aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah, maka aktivitas tersebut menjadi sia-sia saja. Artinya nggak dapat rahmat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, maka ini makna bismillah dengan memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kita pernah bahas apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Hah? Apa? Makna asalnya sama. Sama-sama dari kata Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu kasih sayang. Tapi apa bedanya sifat Allah Ar-Rahman dengan sifat Allah Ar-Rahim? Allah memiliki kasih sayang. Tapi ada beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, yaitu bedanya adalah kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah yang mencakup untuk semua manusia, baik mukmin maupun kafir. Itu kasih sayang Allah yang mencakup untuk seluruh manusia. Adapun Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang mukmin saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ayat 43. Kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Makanya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Makanya orang kafir pun, orang musyrik pun, orang munafik pun, Allah kasih rezeki kepada mereka. Allah kasih kemudahan terkadang dalam urusan mereka. Karena itu kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, tapi ada kasih sayang Allah yang khusus, yang hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu diberikannya di mana? Di akhirat nanti. Nah, ini keutamaannya orang kalau beriman nih. Kalau orang kafir, Allah kasih, ya, Allah berikan kasih sayangnya hanya di dunia saja. Orang kafir, orang munafik, ya, Allah berikan kasih sayangnya di dunia saja. Tapi orang yang beriman, dia Allah berikan kasih sayangnya itu di dunia dia dapat kasih sayang Allah, di akhirat pun dia dapat kasih sayang Allah. Ya, makanya beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena dia dapat kasih sayangnya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kemudian kata Syekh Asy-Syatri, ada pula yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah bentuk hiperbola dari sifat rahmat ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah dari sifat rahmat yang terus-menerus. Yang pasti bahwa sifat rahmat merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan pada dirinya, di mana Allah mengasihi para hambanya lebih dari kasih mereka kepada diri mereka sendiri. Ini ya,
makna dari basmalah. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan berdoa kepada Allah untuk orang yang membaca kitabnya ini. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, As'alullahal Karim, aku memohon kepada Rabb yang maha mulia, Rabbal Arsyil Azim, yang memiliki arsy-Nya yang agung, an yatawallaka, agar Allah membimbingmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini kebiasaan para ulama itu seperti itu ya. Mereka senantiasa mendoakan saudara muslimnya, mendoakan kebaikan, ya. Karena dulu kalau belajar sama masyayikh, orang Saudi kah, orang Mesir kah, mereka kalau ketemu tuh selalu ada kalimat doa yang terucap. Jadi kalau ketemu tuh bukan sekedar assalamualaikum, tapi barakallahu fikum, hayyakumullah, yassarallah umurakum. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah mudahkan urusanmu. Jadi selalu seperti itu. Kayaknya sudah terbiasa lisan mereka itu setiap ketemu, selain salaman, mereka mendoakan orang yang berjumpa dengan mereka. Ya, begitu juga para ulama, mereka kalau menulis risalah kitab mereka itu biasanya mendoakan orang-orang yang membaca kitabnya ini. Di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mendoakan agar Allah membimbingmu, subhanallah. Dia doakan orang yang membaca kitabnya ini agar mendapat bimbingan Allah Ta'ala. Karena tanpa bimbingan Allah ini kita tersesat. Tanpa bimbingan Allah ini kita nggak tahu jalan. Tanpa bimbingan Allah ini kita akan mudah terombang-ambing hidup di dunia ini, nggak punya prinsip. Tapi dengan bimbingan Allah kita mudah dalam melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi maksiat kepadanya. Itu semua karena bimbingan Allah Ta'ala. Kemudian beliau juga mendoakan, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Ini doa yang sangat agung. Apa artinya berkah, ikhwan? Apa artinya berkah? Berkah itu orang itu bisa bermanfaat dimanapun dia berada. Orang kalau diberkahi, dia akan selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada. Ya, makanya ini doa yang sangat agung. Ya, ketika seseorang mendoakan, semoga Allah memberkahimu, maknanya semoga Allah menjadikanmu bermanfaat dimanapun engkau berada. Ya, kan itu yang kita harapkan. Dimanapun kita berada, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Di rumah kita bermanfaat untuk istri dan anak kita. Di lingkungan kita bermanfaat untuk tetangga kita. Di karib kerabat kita bermanfaat untuk kerabat-kerabat kita. Di kantor kita bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita. Ya, jadi bagaimana seorang mukmin itu dia bisa menjadikan dirinya itu bermanfaat untuk orang lain dimanapun dia berada. Maka itulah orang yang diberkahi. Orang yang senantiasa dimanapun dia berada, apapun situasinya, dia selalu menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya ini doa yang sangat agung agar orang yang membaca kitab ini diberkahi, yaitu mampu menebar kebaikan, bermanfaat di tengah-tengah manusia. Ya. Kemudian juga doa selanjutnya juga sangat agung sekali ini. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang jika diberi kenikmatan engkau bersyukur. Ya, wa idza betuliya sabara. Dan jika diuji engkau bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Dan jika engkau jatuh ke dalam dosa, maka engkau cepat memohon ampun kepada Allah. Dan beliau menutup dengan mengatakan, fa innaha ula'is salas unwanus sa'adah. Karena 3 perkara ini adalah
tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi bahagia itu simple itu. 3 ini saja kita lakukan, bahagia insya Allah. Ya, ketika diberikan kenikmatan kita bersyukur, ketika diuji, diberikan kesulitan kita bersabar, dan ketika jatuh ke dalam dosa kita mohon ampun kepada Allah. Ya, hidup kita ini kan simple dengan 3 ini saja sebetulnya. Ya, kalau kita diberi kenikmatan, kita bersyukur. Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukur itu bukan dengan lisan saja, ikhwah. Bukan dengan hati saja. Tapi bersyukur yang paling utama adalah dengan amal perbuatan kita. Ya, artinya dengan amal perbuatan kita, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Itulah makna dari seseorang bersyukur kepada apa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya Allah Ta'ala menyebutkan sedikit sekali hamba-hambanya yang bersyukur. Kata Allah dalam surah Saba ayat ke-13. Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud dalam rangka engkau bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Apa maknanya? Kok sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Maknanya mereka yang bersyukur dengan amal perbuatan itu sedikit sekali. Jadi kebanyakan bersyukurnya hanya dengan lisan saja. Ya, kalau orang ditimpa kenikmatan ucapin alhamdulillah itu biasa. Ya, atau hatinya bersyukur itu biasa. Tapi bagaimana dia mengungkapkan syukurnya itu dengan dia semakin taat kepada Allah, itu yang sedikit kata Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur dengan mereka mengamalkan dengan perbuatannya. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, tapi ternyata amal perbuatannya bertentangan. Justru dia bermaksiat kepada Allah. Kan begitu. Ya, makanya makna sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur di sini, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur dengan melakukan ketaatan kepadaku. Artinya tidak diiringi dengan amal perbuatan. Hanya sekedar lisan saja atau sekedar hati saja. Ya. Maka bersyukur kepada Allah ini ada 2 keutamaannya. Kenapa kok Syekh mengatakan kalau kalian ditimpa kenikmatan, diberi kenikmatan kalian bersyukur, itu tanda kebahagiaan. Kenapa kok bisa orang yang bersyukur itu menjadi bahagia? Yang pertama, orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmat untuknya. Makanya dia akan bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kami akan tambah nikmat tersebut. Makanya akan bahagia dia. Ketika dia bersyukur kepada Allah, Allah tambah terus nikmat untuknya. Sebaliknya, kalau dia kufur, maka azab Allah sangat pedih. Ini yang pertama, yang menyebabkan orang kalau bersyukur itu menjadi sebab kebahagiaannya di dunia. Ya, jadi ternyata bukan dengan punya harta yang bergelimang yang buat kita bahagia. Tapi justru yang buat kita bahagia itu sejauh mana rasa syukur kita. Ya. Jadi bukan masalah kita punya sesuatunya. Tapi bersyukur dulu baru kita akan bahagia. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur. Tapi bersyukur dulu baru bahagia. Ya. Jadi ternyata kalau kita mau bahagia, ya syukuri dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kenapa kok orang yang bersyukur dia menjadi orang yang bahagia? Karena orang yang bersyukur itu Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun hanya dosa-dosa kecil saja yang Allah ampuni.
Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, "Man akala aklatan." Siapa yang memakan sesuatu, summa qala, kemudian dia membaca doa ini, Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang makan sesuatu dan setelah makan dia baca doa ini. Ya, ini kan yang sering kita lupa. Kita ingatnya kalau mau makan aja baca bismillah. Setelah makan udah, ya, lupa baca doa lagi. Maunya langsung berbaring saja, ya. Habis makan kan begitu, lupa baca doa. Padahal keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang makan sesuatu kemudian baca doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku. Wa razaqanihi hadza, dan telah memberikanku rezeki dengan ini. Ya, min ghairi hauli wala quwwatin, tanpa kekuatan dan daya upaya dariku. Apa kata Rasulullah? Siapa yang habis makan baca doa ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya bahagia, ikhwan. Bersyukur. Ya, ya. Itu remeh kan? Baca doa seperti ini saja. Tapi itu bisa jadi sebab kebahagiaan karena Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang membuat beban hidup kita itu berat kan karena dosa. Beban hidup itu berat tuh karena dosa-dosa kita. Ya, masalah itu menjadi sulit, ruwet itu kan karena dosa-dosa kita. Maka ketika Allah berikan satu keutamaan orang yang bersyukur, Allah gugurkan dosa-dosanya, itu semakin meringankan beban-beban hidup kita. Dan semakin ringan beban hidup, kita mudah bahagia. Ya, orang kan susah bahagia karena beban hidupnya tuh berat sekali gitu ya. Dan diantaranya ya karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ketika dia bersyukur kepada Allah dengan dia baca doa ini, setelah makan dia baca doa, ya, setelah berpakaian juga hadisnya. Siapa yang ketika memakai pakaian dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsawb wa razaqanihi hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama itu. Ya, siapa yang ketika memakai pakaian dia baca doa ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian, ya, tanpa ada kekuatan dan daya, diampuni dosa-dosanya yang telah. Baik, kita break, dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Ini masih muqaddimah nih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tadi sampai pada doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada orang yang membaca kitabnya ini. Di antaranya wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang bila diberikan kenikmatan maka dia bersyukur. Kemudian yang kedua, wa idza betuliya sabara. Beliau juga mendoakan semoga engkau menjadi orang yang apabila diberikan ujian, cobaan, maka engkau bersabar. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya doa ini ditujukan untuk orang-orang supaya dia bisa meraih kebahagiaan nih. Makanya dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah kan mengatakan ajaban li amril mu'min. Kalau Anda mengartikannya sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Sungguh mengagumkan, sungguh indah sekali hidupnya orang mukmin. Apabila dia diberi kenikmatan dia bersyukur, apabila diberikan ujian dia bersabar. Ya. Maka ini lagi-lagi salah satu perkara yang bisa membuat kita bahagia. Ya. Kalau diberi kenikmatan kita bersyukur, kalau diuji tinggal sabar. Ya. Dan kesabaran itu ya bukan hanya mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Bahkan orang-orang yang sabar ini dengan ujian-ujian yang Allah berikan, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Tapi dengan syarat dia bersabar. Antum kan sudah khatam ya Riyadhus Shalihin bab kesabaran itu. Ya, itu kan banyak sekali Imam Nawawi membawakan hadis-hadis tentang keutamaan sabar itu. Di antaranya ya, orang yang dia ketika ditimpa musibah maka hendaknya dia ucapkan kalimat ini. Antum kalau ada orang terkena musibah, antum ucapin apa? Nah, ya, selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat apa? Hah? Ini Rasulullah ketika mendengar dari sahabat cucu beliau meninggal. Ya, cucu beliau meninggal yaitu anak dari Zainab. Rasulullah kan dikabari, wahai Rasulullah, ya,
cucumu anak dari Zainab meninggal. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, sampaikan kepada anakku kalimat ini. Kalimatnya adalah inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu li ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nah, ini kalimat antum ucapkan kepada orang yang terkena musibah. Apakah ditinggal wafat kerabatnya, ditinggal wafat orang yang dicintainya, maka ucapkan kalimat ini. Ini maknanya dalam sekali. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Jadi kalau orang faham milik Allah apa yang Allah ambil. Selama ini kan kita salah. Kita merasa apa yang Allah berikan sama kita tuh milik kita. Makanya susah untuk melepasnya. Ya, padahal sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Ada waktunya Allah akan ambil segala yang Allah titipkan pada kita. Ya, makanya kalau orang faham ini, oh yang Allah kasih ke kita tuh titipan saja. Ada saatnya kok Allah akan ambil semuanya. Ya, istri kita, anak kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, semuanya titipan Allah yang ada waktunya Allah akan ambil dari kita. Makanya kalau kita faham ini, milik Allah apa yang Allah ambil, maka kapanpun Allah mau ambil ya kita nggak keluh kesah gitu loh. Ada orang nitipin barang ke antum, kemudian orang itu mau ngambil barangnya. Antum cegah atau enggak? Ya enggak lah, orang dia yang punya. Jadi apa yang Allah titipkan sama kita tuh ya milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, ya sudah kita ridho dengan itu. Ya, kita ridho, ikhlas dengan apa yang Allah ambil itu karena itu hanya titipan saja. Ya. Makanya ini dalam sekali makna doa ini. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Dan milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, ini juga harus kita pahami. Segala yang yang diberikan Allah kepada kita itu milik Allah, titipan Allah. Ya, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu ada batas waktunya. Segala yang Allah berikan itu ada batas waktunya, ikhwan. Ada saatnya Allah akan ambil dari kita. Ya, fal tasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan berharaplah pahala dari Allah Ta'ala. Nah, ini kita ucapkan kepada orang yang terkena musibah. Dan ini doa yang paling afdal, kata Syekh Utsaimin. Kalau antum takziah, ya, takziah ke orang yang meninggal, antum ucapkan doa ini kepada orang tersebut untuk meringankan rasa sedihnya gitu. Karena kalau dia faham, ya, artinya antum artiin juga gitu. Kadang kan dia nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Jadi antum artiin inna lillahi ma akhadha. Wahai akhi, milik Allah apa yang Allah ambil gitu. Ya, milik Allah apa yang Allah beri. Ya, maka ucapkan fal tasbir, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Ta'ala. Ya, ini doa yang afdal untuk takziah. Sudah komat kan? Baik, supaya nggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kita break terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah.
Baik, kita lanjut ikhwah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Masih membahas muqaddimah dari risalah Qawaidul Arba' ini. Tadi sampai perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa idza betuliya sabara. Kemudian beliau juga mendoakan orang yang membaca kitabnya ini agar dia termasuk ke dalam orang wa idza aznaba istaghfara. Apabila berbuat dosa maka dia segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Kalau diberi kenikmatan bersyukur, kalau diberi ujian bersabar, dan kalau berbuat dosa segera memohon ampun kepada Allah. Kemudian muqaddimah yang kedua, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadamu. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah sesungguhnya al-hanifiyah. Makna hanifiyah itu adalah keyakinan atau ajaran yang memalingkan dari kesyirikan kepada tauhid. Itu makna hanifiyah. Sesungguhnya ajaran hanifiyah itu adalah yaitu ajaran yang memalingkan dari kesyirikan kepada tauhid. Millata Ibrahim itu adalah ajarannya yang juga dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa itu ajaran hanifiyah? Anta'budallaha. Ajaran hanifiyah itu adalah agar engkau beribadah kepada Allah mukhlishan lahudin, dengan mengikhlaskan ibadahmu itu hanya untuk Allah semata. Maka di sini Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab mengingatkan bahwasannya ajaran hanifiyah itu juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang Nabi Allah Ibrahim disebut oleh para ulama bapaknya ahli akidah atau bapaknya tauhid. Karena Nabi Allah Ibrahim termasuk nabi yang dalam golongan ulul azmi, yaitu nabi yang diberikan ujian namun memiliki kesabaran yang luar biasa. Banyak sekali ikhwah di dalam ayat-ayat Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim. Di antaranya dalam surah An-Nahl ini yang menyebutkan sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Tadi makna hanif apa? Orang yang memalingkan kesyirikan, selalu menghindari kesyirikan dan menuju kepada tauhid yang benar. Maka itu adalah orang yang hanif. Karena definisi anta'budallaha mukhlishan lahuddin, makna hanifiyah menjadikan ibadahnya, penghambaannya, pengorbatannya hanya untuk Allah saja, tanpa untuk makhluknya. Maka orang yang disebut berbuat syirik itu bukan hanya orang-orang non-muslim, tapi seorang muslim pun dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Manakala dia di satu waktu berdoa kepada Allah, di waktu yang lain dia berdoanya kepada selain Allah.
maka ini juga disebut syirik. Manakala seseorang dia di satu waktu menyembelihnya untuk Allah kalau Idul Adha, tapi di waktu yang lain dia nyembelihnya untuk selain Allah. Untuk Nyi Roro Kidul lah, untuk Ratu Pantai Selatan lah, untuk jin dan syaiton lah, ya, yang dia persembahkan untuk sesajen-sesajen atau untuk sedekah bumi lah. Maka ini semuanya adalah bagian dari kesyirikan. Walaupun di satu sisi dia sholat, dia puasa, dia haji dan umroh, tapi perilakunya ini tetap masuk ke dalam kesyirikan. Makanya orang yang hanif, dia nggak akan melakukan itu. Karena ibadah dia, nah ibadah sudah kita jelaskan ya, bukan hanya yang berkaitan dengan zahir saja. Tapi ibadah-ibadah batin kita juga tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Di antaranya ibadah batin itu kan al-khawf, rasa takut kita. Tidak boleh kita memiliki rasa takut yang besar kepada selain Allah. Ar-raja, rasa harap kita. Tidak boleh kita berharap dengan harapan yang besar kepada selain Allah Ta'ala. Begitu juga al-isti'adzah, meminta perlindungan. Gak boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Walaupun kepada nabi kah, kepada malaikat kah, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, tetap kita gak boleh minta perlindungan kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka dalam perkara-perkara yang mereka gak bisa melakukannya. Maka ini kita senantiasa mengingat bahwa orang yang syirik itu bukan hanya orang yang non-muslim, tapi orang muslim pun dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, beliau bawakan langsung dalilnya bahwasannya ajaran Nabi Allah Ibrahim, yaitu ajaran tauhid, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Setiap disebutkan kata ibadah di dalam Al-Quran, itu maknanya adalah tauhid. Dan ini tafsirannya Abdullah bin Abbas. Setiap ada kata ibadah di dalam Al-Quran, maka itu maknanya adalah tauhid. Ya, maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku saja. Maka inilah makna ibadah kepada Allah. Kemudian kata Syekh, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةٌ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah menciptakanmu dengan tujuan agar engkau mentauhidkannya, agar engkau menjadikan ibadahmu hanya untuknya saja. Ya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali diiringi dengan tauhid yang benar. Nah ini ya, kata kuncinya, ibadah itu nggak akan Allah terima kalau tauhidnya masih menyimpang. Artinya dia masih menjadikan ibadahnya untuk selain Allah. Dan beliau memberikan perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau, kama anna sholata la tusamma sholatun illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat, seseorang itu enggak disebut melakukan sholat kalau dia tidak bersuci terlebih dahulu. Ya, sebagaimana orang sholat dan dia tidak bersuci maka sholatnya tidak sah, maka begitu juga orang yang dia ibadah tapi masih berbuat syirik, maka ibadahnya itu juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala.
Makanya di sini beliau ingin mengatakan pentingnya tauhid yang benar. Karena itu syarat diterimanya ibadah. Ya, sebagaimana sholat tadi. Sholat nggak akan sah tanpa kita toharoh. Karena toharoh itu syarat sahnya sholat. Ya, sebagaimana sholat saja kalau tanpa toharoh tidak sah, maka begitu juga ibadah kita kepada Allah kalau tidak diiringi tauhid yang benar, masih tercampur dengan kesyirikan, maka itu ditolak ibadah kita tersebut. Maka ini pentingnya kita memahami tentang kaidah-kaidah kesyirikan ini, agar tauhid yang kita miliki nggak bercampur dengan kesyirikan. Maka beliau ingin mengatakan bahwasannya begitu pentingnya tauhid ini. Karena dia menjadi syarat sahnya diterimanya ibadah seorang hamba. Kalau hamba tersebut masih mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Sebagaimana Allah tidak menerima solatnya seseorang yang dia tidak toharoh bersuci terlebih dahulu. Ya, bisa difahami ya. Baik. Kemudian kata Syekh, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Apabila kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah yang engkau lakukan, maka niscaya ibadah itu akan rusak. Ya. Jadi ibadah yang diiringi dengan kesyirikan, maka itu akan merusak ibadah tersebut dan Allah nggak akan terima ibadahnya. Sebagaimana hadas. Apabila seseorang ingin sholat, dia sudah bersuci, tapi terkena hadas lagi. Maka toharohnya yang tadi sudah benar justru jadi rusak karena hadas yang dia lakukan. Ada orang sudah berwudu, tapi setelah dia berwudu ternyata keluar air mani. Maka dia jadi orang yang hadas. Dan wudunya itu menjadi batal. Ya, karena di antara pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang kan, gitu. Di antaranya adalah keluarnya mani. Kalau yang keluar batu gimana? Batal nggak wudunya? Hah? Kalau yang keluarnya batu batal nggak? Hah? Hah? Kalau yang keluar darah batal nggak wudunya? Nah, mayoritas ulama sama mengatakan batal. Ya, walaupun yang keluar batu, walaupun yang keluar darah, walaupun yang keluar ketimun gitu tetap batal. Ya. Apapun yang keluar ya itu dianggap batal ya kalau keluar dari dua lubang tadi. Ya. Taib. Ini dalam masalah fikih saja. Jadi kalau ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, rusak sudah ibadah kita. Sebagaimana toharoh kita itu rusak kalau kita mengalami hadas. Ya, kalau kita mengalami hadas saja toharoh kita rusak, apalagi ibadah kita tercampur dengan kesyirikan. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, baik syirik besar itu kita jadikan ibadah kita untuk selain Allah. Atau syirik kecil kita berbuat riya, ya, kita bersumpah atas nama selain Allah, itu kan bentuk-bentuk syirik kecil. Sama saja. Ibadah kita itu rusak baik melakukan syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Maka ini muqaddimah yang beliau sampaikan agar kita memahami pentingnya tauhid dan pentingnya memahami kesyirikan supaya tauhid kita tidak bercampur dengan kesyirikan. Makanya kenapa kita belajar syirik, kenapa kita belajar bid'ah, kenapa kita belajar transaksi yang diharamkan, riba lah, perjudian lah, gharar kah. Kenapa kita belajar itu semua? Supaya kita bisa menghindarinya, kan begitu.
Kata ulama itu kan, araftu syarra la li syarri. Aku mengenal keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Walakin litawaki, supaya aku terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Kenapa kita belajar syirik? Supaya kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Karena banyak orang yang nggak memahami kesyirikan, akhirnya dia jatuh. Baik dia sadari itu atau tidak dia sadari. Karena itu dianggap biasa saja gitu ya. Seseorang misalnya bertawakal kepada benda tertentu. Itu syirik tidak? Syirik. Dia menganggap batu ini nih yang bisa membuat dagangan saya laris. Yang bisa membuat rumah saya terhindar dari musibah. Tawakalnya dia kepada benda itu kesyirikan. Karena tawakal itu ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Ya, maka ini yang banyak kaum muslimin gak memahami ini. Mereka memahami ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi mereka gak memahami bahwa bertawakal kepada sesuatu, menggantungkan urusan kepada sesuatu itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya, maka meletakkan jimat-jimat di rumah, ya, benda-benda keramat yang dia pikir itu akan mendatangkan keberuntungan, itu juga bagian dari kesyirikan. Ya, nah ini pentingnya kita memahami tentang kesyirikan ini. Bahaya syirik sudah pernah Anda sebutkan ya. Kenapa kita harus mengenal kesyirikan? Karena bahaya syirik ini luar biasa. Yang pertama, kalau orang itu wafat masih berbuat kesyirikan dan dia belum bertaubat, Allah nggak akan ampuni dosanya. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa selain syirik dan Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau orang itu sebelum wafat tidak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, orang yang berbuat kesyirikan, Allah hapuskan amal-amal soleh yang pernah dia lakukan. 60 tahun orang itu beramal soleh, di usia 61-nya dia berbuat syirik. Ya, akhirnya dia wafat, Allah hapus sudah amal-amal yang pernah dia lakukan. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kami akan hapus amal-amalmu. Begitu juga yang ketiga, bahaya kesyirikan, Allah akan kekalkan pelaku kesyirikan ini di neraka selama-lamanya. Ya, mukhalliduna finnar, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, apa itu? Karena lupa ayatnya. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Artinya kekal di neraka selama-lamanya karena Allah haramkan untuknya surga. Ya. Ayat-ayat. Surahnya ana lupa. Bukan, Az-Zumar mah membatalkan amal tadi. Az-Zumar 65 membatalkan amal solehnya. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Surah Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka dan dia kekal selama-lamanya. Ya.
Makanya ini yang harusnya kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, dosa syirik ini dosa yang mengerikan. Kekal pelakunya selama-lamanya di neraka. Ya, nggak akan Allah masukkan surga. Ya, kalau dia sebelum wafat tidak bertaubat kepada Allah. Hah? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau syirik kecil dia tidak kekal di neraka. Hanya syirik besar saja yang kekal di neraka. Ya. Yang keempat, orang yang berbuat syirik kepada Allah maka tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang berbuat syirik, ya, gak akan bisa dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Orang yang berbuat syirik dia tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya, karena orang yang dapat syafaat itu siapa? Orang yang diridhoi oleh Allah perbuatannya dan juga perkataannya. Kan syarat mendapatkan syafaat kan ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah orang yang memberi syafaat itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua, orang yang diberi syafaat pun diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, 2 orang ini dapat izin dari Allah untuk bisa memberi dan juga mendapatkan syafaat. Maka bagaimana orang yang berbuat syirik, dia diridhoi oleh Allah. Orang dia menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Maka nggak mungkin Allah akan izinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang dimurkai oleh Allah. Karena dia telah berbuat syirik kepadanya. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Karena orang bisa memberikan syafaat itu harus dengan izin Allah Ta'ala. Makanya nggak boleh seseorang datang ke kuburannya Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah berikan aku syafaat. Nggak boleh. Karena siapa yang mengizinkan seseorang bisa memberi syafaat? Allah. Maka kita mintanya kepada Allah, ya Allah berikan aku bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi tetap doanya kepada Allah. Ya, karena Allah yang memberikan izin orang bisa memberikan syafaat. Ya, masuk juga orang yang memberi syafaat, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang diberi syafaat pun orang yang diridhoi oleh Allah perkataan dan juga perbuatannya. Ya. Baik, kita masuk kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, agar kita memahami bagaimana bentuk kesyirikan itu dan macam-macam kesyirikan. Kaidah yang pertama, anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Lihat ikhwan. Kaidah yang pertama dalam kita memahami kesyirikan, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, anta'lama, ketahuilah bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah di zaman beliau itu adalah orang-orang yang mereka mengakui Allah itu Maha Pencipta. Jadi mereka itu mengakui rububiyah Allah.
Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu mereka mengakui kok Allah yang menciptai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka meyakini itu, ya. Tapi walaupun mereka mengakui itu, tetap Rasulullah perangi karena mereka berbuat syiriknya dalam hal ibadah kepada Allah. Mereka itu berbuat syiriknya dengan menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Mereka sujud kepada berhala-berhala mereka. Ya. Makanya walaupun mereka mengakui Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, tapi tetap mereka nggak masuk ke dalam orang yang hanif. Orang yang betul-betul beriman. Apa dalilnya? Ini surah Yunus ayat 31. Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan siapa yang juga menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan seseorang yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah, mereka pun meyakini rububiyah Allah. Ya, mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Ya, mereka meyakini itu. Tapi ternyata Rasulullah tetap memerangi mereka. Karena mereka masih berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Ya, kita lihat ya, kata Syekh Asy-Syatri ketika menjelaskan ya kaidah pertama ini. Kaidah pertama yang dapat meruntuhkan prinsip dakwah yang menyeru kepada kemusyrikan dan dakwah yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah, bahwasannya sekedar meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah saja tidaklah cukup, namun harus juga menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi orang cuma sekedar meyakini Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rezeki. Tapi orang ini kalau ada masalah datangnya kepada dukun. Ya, datangnya minta pertolongannya kepada jin, minta tolongnya kepada syaitan dalam perkara-perkara yang orang itu nggak mampu memberikan pertolongannya. Maka dia disebut syirik juga. Karena orang musyrik di zaman Rasulullah pun mereka seperti ini. Mereka meyakini Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, tapi mereka kalau ibadah, ibadahnya untuk berhala mereka. Mereka nyembelihnya untuk berhala-berhala mereka, ya. Mereka bergantungnya kepada berhala-berhala mereka. Mereka kalau punya masalah datangnya kepada berhala-berhala mereka, ya. Maka inilah yang meruntuhkan bahwasannya seseorang tidak cukup disebut bertauhid kalau hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Tapi dia harus meyakini tauhid uluhiyah juga. Artinya dia harus mengesahkan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Ya. Karena kalau tauhid rububiyah itu kan hanya meyakini perbuatan-perbuatan Allah saja yang itu tidak dimiliki oleh makhluk. Ya, tadi mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, itu bagian dari tauhid. Tapi tauhid rububiyah saja itu tidak cukup seseorang akidahnya benar. Karena kalau tauhid rububiyahnya benar, sementara tauhid uluhiyahnya rusak, tetap dia masih dianggap berbuat kesyirikan. Ya, makanya di sini kita mengenal bahwasannya tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk seseorang dianggap sebagai orang yang bertauhid. Ya. Kemudian ada jenis tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini kita sudah tahu ya, tauhid dibagi menjadi tiga. Antum lihat di sini ya, bahwasannya tauhid menjadi tiga seperti ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.
yang banyak melengkapi satu sama lain. Di antaranya pertama, istiqra, penelitian yang mendalam terhadap nas-nas syar'i yang menunjukkan pengesaan Allah baik dalam hal-hal yang dia kerjakan maupun hal-hal yang dikerjakan hambanya. Jika seseorang membaca surah apapun di dalam Al-Quran, dia akan mendapati hal di atas secara nyata dan gamblang. Seperti misalnya firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat ini berhubungan dengan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini untuk satu jenis tauhid, yaitu nama dan sifat Allah. Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala membedakan ketiga jenis tersebut pada beberapa ayat dalam kitabnya. Misalnya firman Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyah. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah kepada beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Allah yang patut disembah? Firman Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, itu tauhid apa? Tauhid rububiyah. Dialah Rabb yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian kalimat Allah, fa'budhu wastabir. Maka beribadalah kepadanya dan berteguh hatilah. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Adapun penggalan firman yang terakhir, hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Ta'ala? Maka ini tauhid asma wa sifat. Jadi pembagian tauhid ini memang nggak ada di zaman Rasulullah, memang nggak ada di zaman sahabat, tapi ini untuk memudahkan kita memahami tentang tauhid ini. Ya, jadi ini bukan perkara bid'ah, ya. Kan ada orang yang begitu, dasar Wahabi katanya, bagi-bagi tauhid jadi 3, ya. Padahal ini berdasarkan penelitian saja. Ya, sama seperti ulama bahasa, ya, mereka membagi kalimah itu mereka bagi jadi 3, ada isim, fiil, huruf, sama aja, ya, dan itu nggak ada di zaman Rasulullah. Mereka membagi kalimah menjadi 3 ini, tapi itu disepakati oleh para ulama bahasa Arab gitu, bahwasannya kalimat itu isim, fiil, huruf, itu, ya. Begitu juga ulama ahli hadis misalnya, ya, mereka membagi hadis ditinjau dari kekuatan sanad atau matannya, mereka bagi menjadi berapa? Ada 4 malah, ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis maudhu, palsu. Ya, yang itu untuk memudahkan saja. Ya, ada hadis ditinjau dari sampainya kepada kita. Ulama hadis membaginya menjadi 2. Ada mutawatir, ada ahad. Ya, maka pembagian-pembagian seperti ini hanyalah untuk memudahkan penuntut ilmu agar mereka mudah dalam memahami. Ya, jadi ini bukan perkara bid'ah, ya. Karena para ulama pun mereka senang membagi-bagi itu untuk memudahkan penuntut ilmu memahami ilmu tersebut. Ya. Yang ketiga, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa penduduk Mekkah, bangsa Arab, bahkan seluruh manusia mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu memang fitrahnya manusia. Ya. Fitrahnya manusia, mereka itu tahu siapa yang menciptakannya. Mereka tahu siapa yang mengatur alam semesta ini. Ya. Makanya dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan hanif awalnya. Artinya dalam keadaan Islam. Fajtalathumus syaitan. Tapi syaitan yang telah menyingkirkan mereka dari tauhid yang benar. Ya.
Begitu juga dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, menundukkan matahari dan bulan, maka pasti mereka akan menjawab itu adalah Allah. Ya, di banyak sekali. Ini juga Al-Ankabut ayat 61. Al-Ankabut ayat 63 juga. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Tapi ternyata mereka pun orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka mengakui tadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, tapi mereka masih diperangi oleh Rasulullah karena mereka menjadikan ibadahnya untuk selain Allah. Ya, dan di Indonesia kan juga gitu masalahnya. Ya, tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya bermasalah. Mereka minta-mintanya kepada penghuni kubur, minta-mintanya kepada jin dan syaitan, minta-mintanya kepada dukun dan paranormal. Ya, maka ini dalam hal ibadah mereka pun menyimpang. Ya, makanya di sini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya tauhid rububiyah saja tidak cukup bagi seseorang disebut sebagai orang yang tauhidnya benar. Karena orang yang tauhidnya benar, dia harus mentauhidkan Allah dalam 3 ini. Tauhid rububiyahnya benar, tauhid ibadahnya benar. Dia mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Dan tauhid asma, nama-nama dan sifat-sifatnya juga benar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah walaupun sebenarnya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Maka ini semua dalil-dalil yang menunjukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, garis bawah itu, pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Ya. Yang kedua, tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata. Makanya ada kaidah kata ulama, tauhidu rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Seseorang harusnya kalau tauhid rububiyahnya benar, harusnya tauhid uluhiyahnya juga benar. Ya. Harusnya seperti ini, ya. Tapi itu tidak diberlakukan oleh orang-orang musyrik yang mereka berbuat kesyirikan, ya. Yang ketiga, semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tanpa pengakuan terhadap tauhid uluhiyah tidak akan membuat seseorang dianggap masuk ke dalam agama Islam. Maknanya dia bukan mukmin. Ya, dia bukan mukmin karena dia masih berbuat kesyirikan. Yang keempat, tidak dibenarkan menafsirkan kalimat la ilaha illallah hanya dengan makna tauhid rububiyah. Sebagian orang menafsirkan kalimat ini hanya sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Ini salah ya. Terjemahan tidak ada pencipta selain Allah ini salah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur makhluk selain Allah. Ini penafsiran yang salah. Allah berfirman tentang keadaan orang musyrik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila ini?
Nah, ini tuduhannya kepada Rasulullah. Kesombongan mereka tidak lain karena mereka mengetahui bahwa makna la ilaha illallah sebenarnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan penyembahan serta tidak memalingkan kepada selainnya. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa tafsir yang benar dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu terjemahan yang benar ya. Terjemahan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang berhak kita ibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya. Yang kelima, syirik dalam masalah tauhid rububiyah hanya ada sedikit dan jarang terjadi. Walaupun di zaman kita banyak juga ini syirik rububiyah ya. Tidak seperti syirik dalam tauhid uluhiyah. Karenanya tujuan pengutusan para nabi dan rasul adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah. Karena banyak yang berbuat syiriknya dalam hal ibadah. Para nabi dan rasul tidak banyak bersentuhan langsung dalam dakwah mereka dengan tauhid rububiyah, kecuali hanya sebatas mengenalkan Allah dan mengajak manusia untuk menetapkan dan mengakui tauhid uluhiyah. Hal ini dikarenakan orang-orang di zaman itu sudah menetapkan tauhid rububiyah ini. Maka dari itu, mereka tidak terlalu butuh untuk mendakwahi manusia dalam masalah ini, kecuali pada saat memang dibutuhkan. Tapi kalau di Indonesia masih butuh, ikhwah. Ya, tauhid rububiyah pun sebagian masyarakat Indonesia mereka masih salah atau masih belum betul-betul meyakini tauhid rububiyah. Mereka masih meyakini ada yang bisa membawa manfaat dan bahaya selain Allah. Yang itu syirik dalam hal rububiyah. Ya, maka tentu tergantung konteks waktu dan tempatnya gitu ya. Kalau dulu mungkin di zaman Rasulullah memang orang-orangnya sudah meyakini tauhid rububiyah. Tapi di zaman kita masih ada juga sebagian muslim yang dia tauhid rububiyahnya masih bermasalah. Maka kita terus dakwahkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ini. Makanya kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu kan kebanyakan tentang tauhid uluhiyah. Usul salasah itu tauhid ibadah. Kemudian Qawaidul Arba ini juga berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Nanti juga Kasyfus Syubuhat itu juga tauhid uluhiyah. Kitabut Tauhid juga tentang uluhiyah. Karena memang masalah yang beliau hadapi di zaman beliau itu adalah masalah tentang tauhid uluhiyah yang menyimpang. Di zaman Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu kan orang-orang itu memintanya ke kuburan-kuburan para wali. Bahkan dulu ada kuburan yang dianggap sebagai sahabat namanya Zaid Ibnul Khattab. Dikuburkan di daerah situ, kemudian orang itu datang ke situ, minta-minta ke situ. Makanya beliau tulis kebanyakan kitab beliau ini berkenaan dengan tauhid ibadah. Karena orang masih minta-mintanya kepada penghuni kubur yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah. Ini adalah kesyirikan. Hatta kepada Nabi saja kita nggak boleh minta. Dalam perkara-perkara yang Nabi itu nggak mampu melakukannya. Ada orang datang misalnya jomblo, dia datang ke depan kuburan Nabi, ya Allah berikan saya jodoh segera, ya wahai Nabi berikan aku jodoh di Mekah atau di Madinah ini. Nggak boleh. Ya, karena Nabi nggak bisa mengatur urusan makhluk. Ya, maka orang-orang yang masih berbuat seperti itu sama dengan dia syirik dalam tauhid uluhiyah. Ya, baik, cukup satu kaidah dulu ya. Insya Allah kita bahas kaidah 2, 3, dan 4 di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk materi. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tafadhal.
Hmm. Baik, iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan pembatal keislaman itu nanti kita pelajari memang. Judulnya Nawaqidul Islam. Ada di sini juga. Usul Sittah di sini ada. Iya, ada ini Nawaqidul Islam. Batal pembatal keislaman ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ada 10 pembatal keislaman. Ya. Ada 10 perkara yang itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Di antaranya memang beliau sebutkan di sini, ya. Di antara pembatal keislaman itu adalah, ya, bahkan beliau sebutkan di nomor yang pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik dalam hal ibadah kepada Allah. Itu membatalkan keislaman seseorang. Tapi ini bukan kita memvonis individu ya, tapi secara umum saja. Orang yang dia ibadahnya masih tercampur dengan kesyirikan kepada Allah, maka dia keluar dari Islam. Tapi nggak boleh kita tunjuk orang, oh kamu nih ibadahnya untuk selain Allah, kamu berarti sudah keluar, nggak boleh. Kita hanya membahasnya secara umum saja, ya. Karena berdasarkan dalil-dalil, ya. Di antara dalilnya adalah, ya, yang menyebutkan seseorang yang berbuat syirik kepada Allah itu dia batal keislamannya. Dalil yang kita bawakan tadi, Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Maknanya kalau Allah haramkan berarti dia keluar dari Islam. Siapa yang Allah haramkan dari masuk surga? Ya mereka adalah orang-orang kafir. Ya, makanya orang yang berbuat syirik dia batal keislamannya karena Allah katakan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita bahas 9 nih. Berarti kita nggak bisa vonis. Nggak bisa. Iya, secara umum saja. Antara pembatal keislaman adalah berbuat syirik dalam hal ibadah kepada Allah. Ya, tetap kan ada yang tetap yang menjalankan ibadah secara sholat, tapi syirik juga gitu. Ya, maksud saya itu masuk kategori dia syirik juga secara umum. Iya, dia syirik. Tapi antum nggak boleh mengatakan bahwa batal keislaman. Karena ada uzur-uzur yang harus terlebih dahulu kita berikan. Walaupun kita nggak mau ponis, kita tahu sekedar tahu doang. Dia sholat juga, tapi dia juga muslim. Nah itu berarti konteksnya dia secara umum pembatal keislaman itu masuk akibatnya. Oh, kalau kita menganggap orang itu sholat tapi dia masih melakukan kesyirikan, ya. Kemudian kita katakan bahwa dia batal keislamannya gitu. Ya, secara dari Iya, kalau secara umum iya.
Tapi kalau kita langsung tuduh, oh berarti dia sudah batal keislamannya, nggak bisa ya. Karena ada uzur-uzur yang mungkin dia dapat uzur itu. Di antaranya dia bodoh dalam masalah kesyirikan. Ya. Dia nggak tahu. Makanya nggak boleh kita memvonis langsung sebelum tegaknya hujah. Tegaknya hujah itu adalah dia sudah tahu ilmunya tentang itu. Kebanyakan masyarakat kita kan memang belum tahu ilmunya. Kalau itu syirik gitu. Mereka menganggap itu biasa aja. Oh datang ke dukun aja kan biasa gitu. Datang ke paranormal aja dianggap biasa. Padahal itu syirik. Maka harus tegak dulu hujah kepada mereka. Ya, karena memang mereka nggak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Nah, Tepatnya kayak orang kita. Saya apa? Lewatnya lewat. Nah, tahu saya kan dulu orang-orang yang menyampaikan banyak iya. saya tahu loh. Saya mintanya ke Allah itu hanya sekedar tawasul aja gitu ya. Nah, nanti ada tuh di kaidah yang kedua beliau sampaikan. Ya, Yang bisa berkaitan dengan kasih tahu sebelum kita ya, dia mengatakan bahwa saya ibadah pada Allah tetap sama Rasulullah. Oke. Ya masih mencampur adukan dengan kesyirikan lah ya. Kalau dalam bentuk yang kata dalil seperti itu termasuk mengingkar. Diamnya maksudnya? Maksudnya kita mengetahui ya, kita tidak ada otoritas yang memang kita. Jadi ya kita tahu maksudnya kan ada juga yang telah orang-orang yang seperti itu tanggung jawabannya nanti dia bekerja karena dia tidak tahu dan di posisi ada yang tahu tapi tidak kan orang itu akan padahal kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu tapi karena keilmuan kita tidak bisa menjelaskan secara ya, jadi yang kita itu termasuk pengingkaran ya boleh dibenarkan atau enggak kita tahu nih tapi kita diam aja karena kita nggak bisa kasih ke orang tersebut. Tapi kan ada juga hadis yang mengatakan nanti pada hari pembalasan orang-orang tersebut akan meminta pertanggungjawabannya di mana ketahuan dia tapi tidak diingatkan orang-orang yang tahu. Iya, zakallah khair. Bentuk mengingkari kemunkaran itu kan ada 3. Sebagaimana hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Tangannya di sini maknanya kalau dia punya kekuasaan. Ya. Yang kedua, fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisani, dia ingkari dengan lisan. Nah, ini tentu orang yang tadi punya kapasitas keilmuan. Dia bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, kalau dia nggak punya kapasitas, akhirnya jadi bumerang, berbalik. Ya. Maka kalau dia nggak mampu dengan 2 ini, Rasulullah mengatakan, fa in lam yastadi fa fi qalbi. Kalau dia nggak mampu juga, ya sudah cukup dengan hatinya yang mengingkari. Ya, jadi bukan berarti diamnya kita, kemudian kita menyetujui kemunkaran itu. Artinya cukup kita ingkari dengan hati kita. Karena kalau kita ingin memaksakan, ya kita dengan lisan, khawatirnya tadi kita nggak punya kapasitas kan. Jadi diamnya seseorang, tapi dia mengingkari dengan hatinya, yaitu sudah termasuk pengingkaran terhadap kemunkaran. Ya, sama seperti antum. Ya. Ya,
Kan? Yang mungkin lagi Ya, saya beli. iya. Kok bisa malu? Sama antum misalnya diam, ya, ini antum mengingkari kemunkaran pemimpin yang zalim. Pemimpin itu zalim, ya. Tapi ketika kita nggak memberontak, ya, kita diam, tapi kita ingkari dalam hati kita tentang kezoliman-kezoliman dia, ya. Dan ini juga membantah orang yang mengatakan bahwasannya kalian mah bisanya cuma taat dengar saja sama pemimpin. Bukan berarti kita menyetujui kezoliman mereka kan. Kezoliman mereka kita ingkari. Tapi tetap ada batasnya di mana kita tetap wajib taat walaupun kepada pemimpin yang zalim. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi, wah, iya. Undang-undang Pak. Ustaz, mau nanya, ini Ustaz, tadi akan buat Ustaz. Tadi ada riwayat Ustaz yang Rasulullah Nah, tanyanya, kamu bisa menulis atau tidak? Rasulullah yang menulisnya bukan Rasulullah, tapi sahabat beliau yang menuliskannya. Tapi beliau mendiktekan saja. Iya, karena beliau seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulisnya. Di antara hikmahnya supaya Al-Quran itu tidak dianggap sebagai tulisannya Rasulullah. Jadi tadi yang dimaksud beliau mengirim surat itu ya sahabat yang menuliskannya, tapi beliau yang mendiktekan. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, ada min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila azim. Jadi sahabat tulis, ya. Sahabat kan ada yang jago juga nulis baca. Seperti Zaid bin Thabit itu, dia bisa menguasai 6 bahasa kalau, ya. Makanya beliau kan yang menjadi pemimpin panitia penulisan Al-Quran. Jadi itu sahabat yang menulis, Rasulullah yang mendirikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ulama biasa begitu ya. Imam Syafi'i saja, kitab beliau itu Ar-Risalah, itu kitab usul fikih, itu bukan beliau yang tulis, tapi muridnya. Tapi Imam Syafi'i yang mendiktekannya. Jadi murid-muridnya yang menulis, ya gurunya yang mendiktekan. Tapi disebutnya karangan ya mereka, karena mereka yang mendiktekannya. Dan itu banyak terjadi pada para ulama. Iya, kuatan daya ingat. Imam Nawawi itu nulis kitab kayak Riyadus Shalihin, beliau nggak buka laptop, berdasarkan hafalan beliau. Ya, ada 1000 berapa itu kan hadisnya. Ya, itu berdasarkan hafalan. Hafalan yang mereka miliki, kemudian mereka tuliskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi, wah, itu cukup. Cukup ya. Oh, ada ya. Ayo cepet. Iya. Mau nanya untuk masalah ibadah. Kalau ibadah itu kita harapnya ternyata ya supaya kita itu ujian ujian
Selamat malam. Hmm. Ingin yang lulus suatu hal ya, suatu hal yang berlancar. Iya, iya. Seseorang kalau beribadah tujuannya dunia, ya, maka ibadahnya itu tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud itu ayat 16 dan 17. Allah mengatakan, "Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini beserta perhiasannya, kami akan berikan. Maknanya ini orang yang ibadah tapi inginnya keuntungan duniawi. Ya, bahkan kami nggak akan rugikan mereka sepeser pun. Kami berikan balasannya di dunia. Tapi ingat, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar." Mereka itu nggak dapat apa-apa di akhirat nanti kecuali mereka dilemparkan ke dalam nerakanya. Nah, ini orang yang ibadahnya dia tujukan untuk kepentingan duniawi seperti itu. Ya, ibadahnya tertolak dan dia nggak dapat pahala apa-apa dari ibadah yang dia lakukan kecuali dia dapat manfaat di dunia saja tadi. Dia sholat tahajud tapi untuk lulus ujian saja gitu ya. Dia dapat lulusnya tapi dia nggak dapat pahala apa-apa di akhirat nanti. Ya, apalagi itu tujuan utamanya. Kecuali bedanya itu antum punya tujuan akhirat tapi ada tujuan dunia juga. Maka kata ulama, lihat mana yang lebih dominan tujuannya tersebut, niatnya tersebut. Kalau yang lebih dominan untuk akhiratnya, tapi masih ada tujuan dunianya, itu masih diterima sama Allah. Tapi kalau yang dominannya adalah tujuan dunianya, maka tadi itu nggak diterima sama Allah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sebelum strateginya gimana Pak? Kadang pun ketika sudah tahu karena ibadah terbesit keinginan yang caranya bagaimana supaya kita tumbuh kemudian dunia itu ikuti yang kita lakukan dan dijadikan apa dunia akan ikut. Bagaimana tipsnya? Nah, wallahu a'lam. Tipsnya yang pertama, antum harus mengetahui keutamaan orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Antum cari itu ya. Kan banyak ya keutamaan ikhlas itu diantaranya orang yang ikhlas itu orang yang dia nanti bisa menjadikan amalannya yang ikhlas itu sebagai penghindar darinya dari segala kesulitan. Misalnya diantaranya kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa itu. Tutup goanya kan. Ya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal-amal soleh mereka. Dan ini tawassul yang disyariatkan. Ya. Kita bertawassul dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh yang mereka tawassulkan itu kan amalan-amalan yang ikhlas mereka lakukan. Maka di antara keutamaan ikhlas yaitu kita bisa gunakan amalan kita yang ikhlas itu untuk menjadi tawassul kita ketika kita berdoa. Dan itu menjadi doa yang mustajab. Makanya Anda pernah sampaikan ke antum ya. Antum melakukan satu ibadah yang ibadah itu nggak ada yang tahu seorang pun. Istri antum nggak tahu, anak antum nggak tahu, orang tua antum nggak tahu. Karena itu lebih terjaga keikhlasan.
Dan itu bisa antum gunakan ketika antum dalam keadaan genting, susah, ya, untuk antum tawassul dengan amal soleh yang memang nggak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah saja. Itu kan keutamaan amal yang ikhlas. Coba antum cari keutamaan apa saja orang yang dia amalnya ikhlas kepada Allah. Itu yang akan menguatkan keikhlasan kita. Ya. Yang kedua, sebaliknya kita juga mengetahui bahaya-bahaya amalan yang dilakukan tidak ikhlas karena. Jadi bahayanya kita tahu, keutamaannya kita tahu. Supaya semakin menguatkan kita, mengokohkan kita kalau ibadah kita ini ya hanya untuk Allah. Karena kita tahu kalau kita lakukan ini bukan karena Allah, kita tahu bahayanya. Di antaranya tidak diterima sama Allah. Nggak dapat pahala apa-apa di akhirat kecuali capek saja. Capek aja kan yang kita dapatkan kalau ibadah itu tidak ikhlas karena Allah. Kita capek, lelah, habis waktu kita, tapi nggak dapat apa di akhir. Yang terakhir tentu kita berdoa kepada Allah. Antara doa ya doa ya apa saja yang bisa kita sampaikan di antaranya. Ana sering membacanya Allahumma rzuqni ikhlasan billah. Ya Allah anugerahkan aku untuk mengikhlaskan segala ibadahku untuk minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita. Itu saja 3 yang Anda tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Misalkan kita karena kita keutamaan niat kita niat dari awalnya niatnya dikuatkan. Niatnya dikuatkan. Selanjutnya niatnya dikuatkan biar nggak ke dunia ya. Kayak seperti hadisnya niat kan berdasarkan. Iya. Kalau diniatkan ya memang untuk mengharap pahala dari Allah ya nggak masalah. Ya, itu untuk menguatkan keikhlasan kita ya nggak masalah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ikhwah? Cukup ya. Nah berangkat lagi nih sebelum subuh ke Jakarta. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada